Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Nida Sylvia. Nah, di video kali ini aku mau sedikit berbincang-bincang ala aku. Sebenarnya gak tahu mau ngapa, tapi aku pengen judulin aja ini. Judulnya itu rekomendasi buku yang pernah aku baca. Jadi aku tuh punya hobi yaitu membaca. Nah, aku juga pengen kayak berbagi ilmu yang aku dapat gitu ya. Tau gak, aku tuh ini pakai pasmina ceriti dan ini aku tetap pakai baju tidur. Aku mau tidur tapi kayak pengen bikin dulu video deh, video rekomendasi buku karena aku tuh suka baca gitu. Terus aku juga suka baca novel, development, dan masih banyak lagi buku-buku yang aku baca, dan itu literally aku beli sendiri ngumpulin uang. Dan aku juga pengen kayak buat camp, bukan klub ya, kayak komunitas lah. Jadi kayak komunitas itu kita tuh sharing tentang buku, orang-orang yang suka buku kita sharing kayak buku yang kita baca gimana, terus tukeran buku juga. Karena kalau misalkan aku mau baca buku ini terus aku beli kan itu agak mahal. Nah, kalau kita tukeran, aku beli buku ini terus kita tukeran sama kamu gitu ya, kamu yang lagi nonton gitu ya, kan enak gitu ya. Terus aku juga kayak pengen ada kayak gimana ya, perkumpulan kayak orang-orang yang suka baca buku terus kita sharing gitu, kayak gimana gini gitu tuh, kayak itulah kita suka aja kayak gimana nih kalau di kampung ada kayak gitu. Apalagi aku tuh bukannya selalu mengimpikan di kampung itu ada perpustakaan. Kayak aku tuh gak ngapa-ngapain itu kayak oke, aku pergi ke perpustakaan tuh ya baca buku gratis itu, kayak oh my god, aku suka banget gitu. Tapi kayak kan nggak bisa. Terus oke, kita ke intinya aja. Jadi video kali ini aku pengen ngerekomendasiin buku yang aku baca. Nah, buku ini tuh dari Korea Selatan dan emang udah ditranslate gitu. Dan ini tuh kayak sebuah essay, jadi kayak puisi juga. Tapi aku suka banget sama isinya. Aku bawa dulu bukunya. Jeng, ini bukunya I Little Star Steinbreak. Ini tuh buku yang aku udah baca dari bahasa Korea dan ini juga bestseller juga. Dan ini udah ditranslate ke Indonesia. Jadi buku ini tuh tentang puisi, kayak jadi bukan cerita. Ini tuh ke puisi dan masuk ke sleep improvement atau sleep development. Yang aku baca di ini tuh ada nih, lihat. Aku tuh baca terus misalkan di tempat yang aku baca tuh ada daun kayak gini, daun kering. Jadi aku matiin meskipun udah kotor banget, tapi kayak disimpan di sini. Aku tuh suka banget baca buku. Kayaknya kalau misalkan aku sehari ini suka aja, gak tahu kan kalau hobi gitu ya. Kalau ditanya manfaatnya apa ya gak tahu, tapi kayak suka aja gitu kan. Oke, suka. Kadang kalau ditanya nih ya, kan ini mahal, misalkan bukunya tuh kayak 100.000 gitu, lo gak mahal itu uang 100.000 beli? Gak tahu. Kalau suka ya kayak beli aja, beli gitu, udah gak apa-apa gitu. Dan emang kayak aku juga mikirin kayak buku itu penting apa gak penting, tapi aku mau beli gitu, kayak ya udah beli aja gitu. Tapi kayak aku tuh pengen ngajakin kalian yang lagi nonton buat kalian suka baca buku, karena baca buku itu menurut aku lebih kayak relevan, bikin otak kita lebih gimana ya, lebih bagus deh pokoknya kayak gitu. Aku sering ditanya nih, misalkan kayak aku kan gak kuliah juga gitu kan, ditanya kenapa kamu gak kuliah, terus kenapa kamu kayak pertanyaan kayak gitu. Sebenarnya kalau ditanya kenapa gak kuliah itu bukan karena aku gak mau, karena personal ekonomi juga gak gimana ya, gak relevan buat aku kuliah juga. Terus misalkan kalau aku dapat cari beasiswa juga itu harus gimana dulu, dan aku juga emang udah berusaha semaksimal mungkin buat cari beasiswa, tapi kayak ya gitu. Terus kalau misalkan ada kesempatan gitu buat aku kuliah meskipun aku udah kayak umuran gitu, kayak oke, aku akan bawa. Dan Mozor itu adalah jurusannya. Kalian pengen apa? Aku gitu ya, bukan kalian, aku pengen ambil bahasa Indonesia atau sastra Indonesia. Kenapa? Karena aku lebih suka kayak membaca, lebih suka kayak menulis. Itu kayak
kayak lebih membantu aja ya. Terus aku memikirkan misalkan aku ambil jurusan ini terus karirnya nanti gimana gitu kan, tapi kayak itu gimana ya, gak tahu deh, pokoknya itu cuma kayak ngomongan aku doang gitu. Terus kan dari situ gue mikir, aku bukan aku mah kayak gitu ngobrolnya gak apa-apa lah ya. Gimana ya, sebenarnya kayak suka aja aku kayak misalkan iya, kalau kita ditanya menurut aku perjalanan kita tuh orang-orang itu berbeda banget. Aku pun ngalami banget jatuh bangun gitu, kayak aku ngeraguin mimpi aku juga kayak gimana nih kalau gak kecapean, gimana nih aku gak sama seperti orang lain gitu. Aku tuh kayak pernah juga yang ngalamin down, kayak di sanalah aku menemukan diri aku berusaha mencari jati diri aku sebenarnya gimana, kalau misalkan kayak gimana gitu. Terus di buku ini pun kayak aku menemukan beberapa juga gitu, kayak teksnya aku bacain, lebih baik turunkan harapan terhadap orang itu. Jadi kita selalu punya harapan kan, bukan kepada seorang saja, harapan atas ke kita juga, keputusan kita, ekspektasi. Kalau kalian ingin bahagia maka potong ekspektasi yang kita bayangkan. Jadi kayak oke, aku cut ekspektasi yang sebenarnya aku itu diandai-andaikan, dan kita harus lebih yakin ke relate, kayak oke, hari ini kita mau ngapain, hari ini kayak lebih achieve aja ke diri aku sendiri gitu. Misalkan aku udah legowo, udah nyiapin hati aku buat kayak misalkan kalau aku gagal aku akan gimana, maksudnya kayak ya udah, ini udah terjadinya kayak gitu, yang penting kita udah berusaha. Tapi aku lebih suka gagal daripada aku belum mencoba tapi kayak ngerasa gagal gitu. Aku lebih suka kayak gitu sih. Gimana ya, kalau misalkan ngobrol ya, misalkan aku mau ngobrol ini rekomendasi buku, kayak gimana aku ngomongnya gitu, kayak ini tuh kayak bener-bener malu banget, kayak ini nanti orang-orang pada nonton nih gitu, nontonin video aku gitu, kayak malu gak ya gitu, kayak ya udah gak apa-apa gitu, kayak just relax deh kayak kalau misalkan nanti gitu kan aku udah ada, misalkan kalian udah kuliah terus salah jurusan gitu, kayak pas kita kuliah kita punya ekspektasi buat kerja di mana gitu, kayak tapi enggak sebagus realita yang kita pikirkan di otak gitu ya. Tapi it's okay, aku juga ngalamin kayak gitu dan itu sangat menyakitkan banget. Why? Sampai di titik ini tuh 2026 nih, aku udah jago nih, bukan gak jago sih, kayak kamu gak pernah menyerah, apalagi kamu itu berani buat ngomong di depan kamera kayak gitu, kayak wow, aku tuh gak pernah aku tuh pengen kayak bisa ngobrol kayak gini nih depan kamera terus, tapi kayak aku gak punya tongsisnya lah, HP-nya juga gak punya lah gitu, terus buat pencahayanya juga gak ada gitu, aku nabung. Jadi aku tuh kerja apapun misalkan kayak gini, aku kerja apapun yang misalkan kayak aku ini memang sih gak banyak, misalkan ada yang ngasihnya 5.000 3.000, tapi itu tuh aku kumpulin buat kayak misalkan tahun ini aku pengennya beli ring light, tahun ini aku pengennya beli tongsis, tahun ini pengennya beli buku, terus kayak gimana ya, aku juga selalu memikirkan aku pengen bikin YouTube channel tapi yang kayak bermanfaat buat orang-orang. Terus aku tuh kayak lebih tertantang gitu, jadi aku pengen bikin YouTube itu kayak ngerekomendasiin buku-buku yang aku baca, seperti novel lah, karena emang aku suka juga. Terus aku tuh suka yang puitis-puitis gitu, maksudnya kayak apalagi aku juga selalu kayak perasaan aku kan, misalkan kayak ngalamin situasi yang kayak gitu, terus aku bikin kata-kata dari hati yang sebenar-benarnya gitu, kayak itu lebih approve dan itu lebih kayak wow, is it perfect. Jadi di buku ini menceritakan seorang kayak kita tuh akan bersinar pada waktu yang tepat gitu, kayak kita gak perlu intinya kita tuh percayalah pada diri kita sendiri, kita akan menemukan semuanya sendiri meskipun emang kita berbeda dari orang-orang. Easy really, jalan kita memang enggak sama seperti orang-orang, ya it's okay. Terima kasih udah nontonin video aku, yaping aku dari buku I Little Star Sign Big Breed, buku by Soyeon.
kayak puisi. Aku akan bacain sedikit aja ya buat kalian yang lagi nontonin video aku. Oke, cek. Hiduplah dengan santai. Hiduplah dengan santai. Jika kau berusaha untuk menjadi lebih baik dan sedikit lebih sempurna, hatimu akan semakin lelah. Jadi jangankan baca dulu nih, karena saat kau berusaha memperhatikan diri dengan gegabah dan berusaha untuk bertahan, hal itu melelahkan. Jangan takut, jangan cemas, karena saat kau hidup dengan santai, kau tidak akan terjatuh atau runtuh. Malah akan muncul hati yang bebas dan ringan. Seberapa hebatnya hidup ini, sampai aku berusaha sangat keras. Meskipun kita tidak berusaha, hidup tetap berjalan, waktu tetap berlalu, lepaskan hal yang tidak bisa diraih dan hiduplah dengan santai. Aku suka dengan quotes ini. Lepaskanlah hal yang tidak bisa diraih dan hiduplah dengan santai. Hiduplah dengan tenang. Oke, terima kasih udah dengerin ocehan aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Kalau ini di YouTube, aku juga bakal tayang ini di beranda Facebook aku. Sebenarnya ini akun aku, tapi nanti aku bakal bikinin yang kayak lebih bagus lagi, dan ini kayak aku juga ngeditnya sendiri juga kayak, dan aku gak pakai pra ya, aku tuh suka yang gratis karena emang itu deh. I love you baby. Oke, bye, bye bye, see you next time di video selanjutnya. Sarangnya itu uriga mana, aku mau sedikit nyanyi ini dulu, jangan kayak resah menjadi luka, tapi judulnya, tapi setidaknya kau telah merubah dari rasa menjadi luka. Bye.